Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Suara Ibu terdengar jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Enggak ada, Bu. Insya Allah sudah masuk semua. Insya Allah, alhamdulillah sehat berarti. Oke, alhamdulillah sehat semua, sudah masuk semua. Oke, untuk memulai pelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Fauzan yang sudah memimpin doa untuk pagi kali hari ini. Semoga kegiatan belajar kita bisa berjalan lancar, ya. Coba kamera yang belum menyala, bisa tolong dinyalakan dulu ya, supaya bisa lebih konsentrasi. Buku dan alat tulis sudah siap semua ya? Ya, siap. Nah, akan tetapi untuk kali ini ingin ada HP buat belajar. Jarang-jarang ya HP buat belajar. HP udah siap ya buat belajar ya? Kalau sambil meeting sambil buka HP bisa? Oke, sip. Untuk membuat kalian lebih konsentrasi, Ibu ingin kalian mengikuti aba-aba Ibu ya. Bisa di unmute dulu suaranya biar kedengaran. Kalau Ibu ngomong ganjil berarti kalian tepuknya 2 kali ya. Jadi Ibu nanti minta kalian tepuk tangan. Kalau Ibu ngomong ganjil kalian tepuknya 2 kali. Kalau Ibu ngomong genap kalian tepuknya sekali ya. Ingat ini Ibu balik. Jadi kalau ganjil itu malah 2 kali, kalau genap itu sekali. Siap ya? Ayo, unmute yuk. Siap. Ya, unmute biar kelihatan. Ya, Pi, unmute ya, Pi. Enggak, kameranya diarahkan ke tangan. Yang penting tangannya kelihatan gitu kan, enak. Gitu. Ya. Siap? Ganjil. Genap. Ganjil. Genap. Genap. Ganjil. Oke, di sini ada yang pernah ke PMI atau apa ya Pak kepanjangan PMI itu? Palang Merah Indonesia, kan, Bu? Palang Merah Indonesia, ya benar. Apa ya itu PMI? Kesehatan, Bu. Kesehatan? Yang lainnya? Tempat pendonoran darah, Bu. Tempat pendonoran darah, ya. Ada yang pernah donorin darah? Belum bisa, Bu. Masih di bawah. Saya pernah disuntik 12, Bu, itu belum boleh, Bu. Harus 17 tahun ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya walaupun belum pernah, tapi tahu nggak prosedur di PMI kalau mau donorin darah? Ada yang pernah cari-cari tahu? Prosedurnya kayak langkah-langkahnya atau, Bu? Ya, yang harus dilakukan sebelum mendonorkan darah gitu. Biasanya apa? Gitu. Tahu kalian aja. Yang pertama pasti pendaftaran dulu, Bu. Pendaftaran. Ya, pendaftaran benar. Terus habis pendaftaran. Cek golongan darah bukan, Bu? Ya, benar. Cek golongan darah dulu. Jadi sebelum diambil darahnya, jadi Darah dicek dulu golongan darahnya apa. Jadi nanti pas disimpan di kantong darahnya itu udah ada label ini golongan darahnya apa gitu. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menelaah golongan darah sistem A, B, 0 atau O
dan resus pada manusia. Yang kedua, menelaah proses transfusi darah pada manusia. Kemudian yang ketiga, itu menyajikan laporan hasil praktikum virtual golongan darah dan juga transfusi darah yang mungkin terjadi. Nah, untuk penilaian yang akan Ibu ambil ada 3. Penilaian yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Jadi dari hasil laporan praktikum kalian, kemudian sikap, ya, penilaian sikap itu keaktifan kalian dalam praktikum, kemudian bagaimana kalian berdiskusi, kemudian bagaimana kalian bertanggung jawab dalam proses praktikum ini, dan juga ketelitian, karena namanya proses praktikum dalam mengambil data, ini menggumpal atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, itu perlu ketelitian, ya, jadi tidak sembarangan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu termasuk keterampilan dalam kalian melakukan praktikum, walaupun praktikumnya virtual, tapi dari situ kalian akan terlihat keterampilan dalam melakukan praktikum. Kemudian keterampilan dalam diskusi, keterampilan dalam menyampaikan pendapat, keterampilan dalam presentasi, dan juga keterampilan dalam menjawab pertanyaan dari teman. Nah, sebelum melakukan praktikum, yang perlu kalian tahu adalah golongan darah itu apa sebenarnya. Ya, golongan darah itu adalah klasifikasi atau penggolongan darah, ya, berdasarkan individu ada tidaknya antigen pada sel darah merah. Jadi patokannya adalah pada membran sel darah merahnya, dia punya antigen atau tidak. Karena antigen ini dapat merangsang pembentukan antibodi dalam plasma darah. Jadi kalau antigen sama antibodinya itu tidak rukun, jadi antigennya itu dianggap musuh sama antibodi darah pada plasma darah. Nah, itu maka akan digumpalkan atau terjadi aglutinasi. Nah, antigen kalau di golongan darah itu disebut aglutinogen, sedangkan antibodi pada golongan darah itu disebut aglutinin. Ini adalah tabel penggolongan darah pada sistem ABO, ya. Nah, dari sini kita lihat patokannya adalah pada membran sel darah merahnya atau eritrositnya, patokannya di sini. Kita lihat golongan darah A ternyata pada permukaan membran selnya. Nah, ini ada namanya aglutinogen A. Pada golongan darah B, ini pada permukaan membran selnya, membran sel eritrosit, ya. Itu ada aglutinogen B, sedangkan AB itu ada keduanya. Sedangkan O ini tidak punya A dan tidak punya B. Sehingga pada O ini itu dianggap tidak ada antigen, tidak ada aglutinogen, sehingga walaupun di sini ada anti A maupun anti B, ya dia nggak akan menyerang siapapun, nggak ada musuhnya, walaupun dia punya tentara anti A dan anti B, ya ini dianggap tentara. Jadi unsur yang ada di plasma darah, ya unsur yang ada di plasma darah itu menganggap atau sebagai tentara gitu. Nah, menganggap si sel darah merah yang antinya itu adalah musuhnya. Jadi si anti A atau alfa ini nggak mau ketemu sama A, dianggap musuhnya. Kalau ini sampai ada di plasma darah, nanti akan digumpalkan atau dianggap musuh. Nah, si B ini juga sama. Si B ini juga tidak boleh ada di plasma darah yang mengandung anti B, karena si beta ini alergi atau nggak mau ketemu sama si B, nanti akan digumpalkan. Nah, sedangkan AB di plasma darahnya dia tidak punya tentara, ya. Si AB ini nggak punya tentara, sehingga ya udah dia A dan B ini nggak akan digumpalkan sama plasma darahnya. Sedangkan yang O, nah ini punya tentara dan di plasma darahnya ini bebas aglutinogen. Seperti itu ya prinsipnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo. Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Jadi ada apa namanya, aglutinogen atau dianggap musuh kuman yang nempel di membran eritrosit. Nah, di plasma darah ini adalah yang tentaranya gitu.
Nah, sedangkan penggolongan darah sistem resus ini khusus ya. Ini tergantung ada tidaknya agglutinogen RHD atau resus. Jadi di permukaan membran eritrosit ini ada D apa enggak gitu. Kalau ada D ya, kalau ada D nanti disebut resus positif RH+. Kalau di membran eritrositnya enggak ada, nah ini disebut RH-. Jadi ini modelnya kayak O kalau yang minus ya. Jadi di permukaan membran sel darah merahnya itu tidak ada apapun. Itu ya. Ini dia permukaan membran sel darah merah. Ini darah merah, membran sel kan yang paling luar ya, karena bukan sel tumbuhan, jadi yang paling luar adalah membran. Ingat ya, waktu pelajaran sel, yang paling luar adalah membran, bukan dinding sel, karena dia sel hewan. Nih, nah di paling luarnya ini, nah ini ada seperti ini, yang O. Jadi semua sel darah merah membrannya ya seperti ini. Sedangkan yang B, nah ini strukturnya berbeda nih. Yang B seperti ini, yang A nih ya strukturnya. Ini nanti namanya biokimia strukturnya. Nah, kalau yang AB ada dua-duanya ya. Ini B, ini A, yang ini B ya. Jadi yang AB ini punya A dan B. Sedangkan O ya udah struktur biasa. Yang lainnya juga punya struktur biasa kayak O, kayak gini ya. Nah, ini nama-namanya, kenapa dia disebut golongan darah A atau B pada permukaan sel darah merah ini ada struktur seperti ini, ada rantai seperti ini, ada N-asetil galaktosamin, ada asetil glukosamin, ada frukosa, ada galaktosa, seperti itu. Mengerti? Bisa membayangkan ya strukturnya bagaimana? Insya Allah, Bu. Ya, jadi nanti ada hubungan antara faktor resus dengan transfusi darah. Jadi seseorang dengan darah yang RH negatif, kalau dikasih RH positif, maka akan segera memproduksi antibody RHD, ya, agglutinin anti RHD. Jadi dia langsung bereaksi karena dianggap asing, ya, karena dianggap asing. Dia kan harusnya nggak punya nih di sel darah merahnya nggak punya RH. Si RH min ini karena kemasukan RH plus maka dia akan langsung memproduksi antibodi, merasa terserang ada benda asing dia langsung memproduksi ini. Nah, untuk transfusi RH plus pertama kali ini tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Karena belum punya antibodi RHD ya di darah yang tadinya RH min ketika dia ditransfusi darah pakai RH+, untuk pertama kali tidak berbahaya karena di plasma darahnya belum memproduksi RH anti RH. Ya. Jadi tidak berbahaya. Tapi kalau selanjutnya, nah itu akan menyebabkan hemolisis. Hemolisis itu adalah pecahnya sel darah ya. Itu nanti pecah. Kenapa pecah? Karena si RH- ini, si plasma darahnya yang punya RH- ini sudah punya antibodi. Jadi ketika kemasukan RH+, langsung plasma darahnya karena udah punya, karena rangsangan dari yang pertama ini, nah untuk yang selanjutnya dia udah terangsang kan, udah terangsang sehingga dia punya antibodi. Akhirnya diseranglah ini RH+, akhirnya ini sel-sel darahnya akan pecah. Nah itu akan berbahaya. Ya. Yang selanjutnya faktor resus terhadap janin saat kehamilan. Nah ini penting ya. Kenapa penting? Karena begini, jika seorang ibu ini darahnya RH-min, tapi, nah ini misalkan ada ibu dia punya suami, ternyata suaminya ini RH+. Nah sehingga bayi yang dikandung itu kan bisa min atau plus. Nah, kalau min masih aman. Kalau yang dikandung itu min masih aman. Tapi kalau plus, nah ini yang berbahaya. Karena apa? Darah ibu kan RH min. Ketika dia hamil, ketika seorang ibu itu hamil, anaknya RH+, maka seorang ibu ini ya di tubuh ibunya ini akan memproduksi antibodi RHD gitu. Jadi dia akan menganggap darah bayinya itu adalah musuh gitu. Kan bahaya. Masa anaknya sendiri dianggap musuh sama ibunya gitu. Kan berarti jadi berbahaya.
Nah, maka dari itu ketika hamil pertama masih aman ya, masih aman tapi masih harus suntik apa namanya untuk menghilangkan antibodinya ibu gitu. Harus tetap periksa terus. Tapi ya ketika kehamilan kedua kok anaknya RH plus lagi, nah itu yang akan berbahaya sehingga nanti bisa jadi bayi yang dikandung itu akan mengalami kematian. Nah, ini disebut dengan erythroblastosis fetalis ya. Eritro ini dari kata eritrosit ya. Jadi eritrositnya ini memang apa namanya? Pecah gitu. Ini terjadinya erythroblastosis fetalis ya. Jadi si darah ibunya ini RH-. Nah, si darah anaknya ini adalah RH plus sehingga ketika terjadi pertukaran seperti ini karena kan namanya masih satu tubuh ya. Walaupun dua badan tapi masih satu apa ya, satu metabolisme karena kan namanya bayi di dalam kandungan ibu, makanannya, pernafasannya semua dari ibunya. Maka ketika terjadi seperti itu, RH- pada ibunya itu akan menganggap anaknya itu adalah musuh sehingga si ibu akan menghasilkan antibodi RH plus gitu ya untuk melawan si RH plus itu tadi. Ya jadi berbahaya. Tapi untuk orang Indonesia, kalau kalian menikahnya dengan orang Indonesia, insya Allah masih tidak berbahaya. Kita orang Indonesia, insya Allah semua RH-, ya, tidak ada yang RH plus. Jadi kalau kalian mungkin ada yang dekoder kok jodohnya orang, misalkan orang Barat ya, orang Barat ya lebih baik cek darah dulu gitu. Dia RH plus atau RH minus. Nanti takutnya kan akan terjadi seperti ini, erythroblastosis fetalis. Tapi kalau sama-sama orang Indonesia nggak perlu cek darah, nggak apa-apa. Itu insya Allah udah minus semua. Ya, seperti itu. Ulangin. Untuk uji golongan darah, sebenarnya dari tabel ini kita bisa langsung mengambil kesimpulan dia golongan darahnya apa, baik dari sistem ABO atau sistem RH, resus. Ya. Nah, ini adalah darah yang sudah ditetesi oleh serum. Ya, serumnya ini anti A, anti B, anti AB dan ini anti D untuk RH. Ya, RH ini pakai anti D serumnya. Nah, kalau di darah kita ditetesin anti A kok menggumpal, plus ini artinya menggumpal. Kemudian ditetesin anti B tidak menggumpal. Ditetesin anti AB, dia menggumpal. Nah, berarti kesimpulannya dia adalah golongan darah A. Kenapa kalau golongan darah A di anti A menggumpal, di anti AB juga menggumpal? Karena di anti AB kan juga ada A-nya. Jadi serum itu akan menggumpalkan bagian A-nya, gitu. Ya. Sehingga ya anti A dan anti B darahnya di sini otomatis akan menggumpal sehingga dia golongan darahnya A. Jadi bukan A dan AB ya, nggak ada golongan darah dalam satu tubuh dua macam, itu tidak ada. Kemudian ketika A dikasih serum anti AD ternyata menggumpal, oh berarti dia resusnya RH plus, gitu ya. Nah, kemudian kita langsung ke O. Ini insya Allah kalau kalian mengerti di penjelasan Ibu yang pertama, nah untuk yang seterusnya, baik itu A, B, dan seterusnya ini ngerti. Nah, untuk O, ketika ditetesin ditetesin serum anti A, dia tidak akan menggumpal, B juga tidak akan menggumpal, anti AB juga tidak akan menggumpal, ya. Berarti dia otomatis golongan darahnya O. Karena di dalam tubuhnya golongan darah O, dia punya serum alfa dan beta atau anti A dan anti B, ya. Untuk anti D ini dilihat aja, kalau dia menggumpal berarti RH plus, kalau dia tidak menggumpal berarti RH min, udah seperti itu aja ya. Kalau plus minus ini tinggal dia menggumpal atau tidak, berarti kalau menggumpal adalah RH plus. Itu untuk AB otomatis semua menggumpal nih ya. Ini AB. Ditetesin anti A menggumpal, anti B menggumpal, anti AB menggumpal. Oh berarti otomatis dia
sistem golongan darahnya adalah AB. Sebelum kita membahas transfusi darah harus mengerti golongan darah dulu, karena kalau nggak mengerti golongan darah ya untuk transfusi nanti akan terjadi kesalahan malah fatal gitu. Nah, transfusi darah itu apa? Transfusi darah itu adalah proses pentransferan darah atau produk yang berbasis darah dari seorang ke peredaran darah orang lain gitu. Ya. Contohnya seperti di aplikasi yang Ibu kasih itu ya. Nah, untuk yang memberikan darah itu disebut donor, sedangkan yang menerima darah itu disebut resipien ya, pendonor dan resipien. Nah, kemudian karena di golongan darah O itu tidak punya agglutinogen atau antigen, sehingga golongan darah O ini disebut donor yang universal. Jadi tidak ada yang bisa menggumpalkan golongan darah O, sehingga O itu bisa mendonorkan ke golongan darah yang lain. Ya. Sedangkan golongan darah AB ini disebut resipien universal. Ya, karena dia tidak memiliki agglutinin yang dapat menggumpalkan darah. Jadi mau keping darah kayak apapun, dia kan nggak punya tentara yang mau nggumpalin siapa gitu. Ya, jadi dia nggak punya tentara, nggak ada yang mau menggumpalkan, mau kemasukan A, mau kemasukan B, nggak ada yang bisa menggumpalkan karena dia nggak punya tentara. Itu ya alasannya kenapa si golongan darah O jadi donor universal, sedangkan AB itu jadi resipien universal. Itu tergantung pada dia punya agglutinogen apa dan punya agglutinin apa. Sehingga bagannya menjadi seperti ini ya. Bentar. Nah, ini ya. O bisa memberikan ke AB, ke A, dan ke B. Kemudian A bisa memberikan ke AB, B juga bisa memberikan ke AB. Sedangkan AB tidak boleh memberikan ke O, nggak boleh memberikan ke A maupun ke B. Ya, karena O ini adalah pendonor universal, AB adalah resipien universal. Ini adalah bagan untuk transfusi darah. Oke, seperti itu untuk golongan darah dan transfusi darah yang saling berhubungan dan berikatan dan harus memahami keduanya. Oke, silakan kalian buka Google Classroom. Semua materi pembelajaran sudah Ibu taruh di Google Classroom. Jadi kalian tinggal cek aja ya Google Classroom-nya. Nah, ini Ibu bantu buka. Terlihat di layar kalian apa, Nak? Belum? Sudah jelas. Yang kalian lihat apa? Google Meet dong. Kita, Bu. Google Meet. Bentar, Google Classroom. Nah, ini tadi. Ya. Jadi nanti di Google Classroom udah ada petunjuknya. Jadi kalian silakan download terlebih dahulu untuk lampiran yang sudah Ibu taruh di sini ya. Di download bahan ajar, golongan darah dan LKPD-nya. Kemudian kalian nanti supaya mengikuti petunjuk praktikumnya. Ya, mengikuti petunjuk praktikum, kemudian kerjakan, buat laporannya dalam bentuk Word. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu nanti juga dibuat laporannya, dan jangan lupa terakhir diupload kembali hasil praktikumnya di Google Classroom ini ya, jangan sampai lupa untuk di screenshot setiap langkahnya supaya kalian nggak lupa tadi yang terjadi apa gitu. Ini praktikum virtual yang akan kalian lakukan. Untuk praktikum virtual ini kalian harus download dulu aplikasi namanya Virtual Lab Golongan Darah. Silakan kalian download ya. Setelah kalian download, nanti silakan kemudian nih bisa lihat nih seperti ini. Ketika sudah dibuka aplikasinya, terlihat layar seperti ini. Ya. Ini untuk golongan darah. Kemudian kalian nanti masuk. Setelah masuk kalian akan diminta memasukkan nama dan nomor absen.
kemudian klik OK. Nah, selanjutnya nanti kalian akan melihat ada kompetensi yang harus kalian capai, kemudian materi juga bisa kalian lihat lagi di situ. Kalau yang tadi di PowerPoint masih perlu dilihat lagi, nah di materi ini juga ada. Kemudian untuk praktikumnya yang akan kalian lakukan, evaluasi ini untuk mengukur kalian udah paham apa belum. Nah, terus ada daftar pustaka juga. Nanti kalian bisa langsung klik praktikum aja kalau materinya sudah paham ya. Atau materi bisa dilihat dari sini atau ini adalah alat dan bahan yang diperlukan berikut dengan cara kerjanya. Ya. Ini karena virtual jadi pakai darah virtual juga. Nanti untuk step-stepnya, nah itu silakan kalian langsung mulai persiapan, kemudian lakukan praktikum yang ada di aplikasi. Jadi ini Ibu tidak screenshotkan, jadi kalian melakukan sendiri bagaimana golongan darah baik itu pasien maupun pendonor 1 dan 2. Ya, itu silakan kalian nanti lakukan, kemudian bisa berdiskusi di breakout room. Ya, kemudian ini. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tes golongan darah ini apa aja. Nah, itu dengan menjawab pertanyaan ini sebenarnya udah bisa membuat kesimpulan. Ada pertanyaan, Nak? Sampai sini? Ibu, Ya, silakan Erda. Mau tanya apa, Nak? Erda masih bingung di yang praktikum virtual yang bagian tabel, Ibu. Bagian tabel. Iya. Oke, Ibu jawab ya. Oke. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Nah, ini ada LKPD ya. Ada LKPD. Kalian lihat bagian tabelnya. Nih, ini udah Ibu sediain untuk tabelnya. Nah, nanti kalau di praktikum virtualnya itu setelah darah dan serum itu diaduk pakai tusuk gigi ternyata menggumpal, kalian isi plus atau tulisan menggumpal di tabel ya. Nah, kalau tidak menggumpal, nah itu kalian tulis aja minus atau tidak menggumpal gitu juga boleh. Ya, itu cara mengisi tabelnya. Gimana Erda, sudah paham? Erda? Sudah, Ibu. Cuman kalau yang menggumpal itu nanti dikasih tanda apa, Bu? Nanti kalian bisa lihat kalau menggumpal otomatis jadi 1. Kalau tidak menggumpal ya berarti encer gitu. Ya. Siap, Bu. Oke. Ada yang mau tanya lagi, Nak? Baik dari materi ataupun praktikum virtualnya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi, Nak? Raka, Bu Raka, Tadi Raka mau tanya apa, Nak? mau nanya cara ngisi formnya itu gimana, Bu? Form yang di mana ya? Yang tadi yang LKPD itu, Bu. Yang bagian tabel? Semua, iya itu, Bu. Semuanya deh. Oke, Raka, seperti tadi ya, untuk mengisi ini harus lihat dulu LKPD. Nah, ini kan ada petunjuknya. Ya, petunjuknya kamu ikutin dulu. Alat bahannya ini sama seperti yang ada di praktikum virtualnya. Ya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian cara kerjanya juga sama. Untuk pengisian tabel tadi udah tahu ya, kalau menggumpal atau dia menjadi 1 gitu, itu berarti ditulis plus gitu di tabelnya. Kalau untuk praktikum biasa itu menggumpalnya sebenarnya berbeda ininya, tampilannya dengan praktikum virtual gitu. Enggak langsung menyatu gitu, enggak, tapi tetap kelihatan gini. Kalau menggumpal itu kalau praktikum biasa itu antara plasma sama sel darah merah itu akan terlihat tidak menyatu kalau menggumpal. Tapi kalau yang tidak menggumpal itu merahnya rata di semua plasma gitu. Nanti Ibu tunjukin. Ya. Kemudian untuk pembahasan tadi ini Raka ya. Untuk pembahasan, nah ini kalian
pertanyaan yang ada di aplikasi itu tidak usah ditulis. Jadi kalian tinggal menuliskan jawabannya aja, tapi seperti pembahasan dibuat berupa alinea ya, alinea atau paragraf. Jadi misalkan dari hasil tes golongan darah ternyata si pasien pertama golongan darahnya adalah ini karena setelah ditetesin serum A dan B tidak menggumpal, misalkan seperti itu, sehingga golongan darahnya adalah apa. Terus yang pertanyaan nomor 2 langsung ditulis alinianya aja. Ngerti Raka dan yang lainnya? Insya Allah, Bu. Insya Allah udah ngerti ya. Jadi pembahasan itu dari pertanyaan yang sudah Ibu buat. Nah, kemudian kesimpulannya kalian bisa tulis kesimpulannya, berarti golongan darah si pasien 1 adalah golongan darah si pasien 2. Kalau bedanya sama pembahasan tadi, kalau pembahasan kan golongan darah A karena ada alasannya. Sedangkan kesimpulan kamu langsung aja, oh golongan darah si pasien 1 adalah A, langsung seperti itu. Kalau yang di pembahasan itu ada alasannya. Yang B adalah ini gitu ya. Kemudian untuk transfusi darah, maka si pendonor 1 bisa mendonorkan darah kepada, untuk transfusi darah pendonor 2 bisa mentransfusikan darah kepada kayak gitu. Pasien 1 apa 2 atau tidak semua. Nah, itu kalian yang buat kesimpulannya. Sudah mengerti semuanya? Bukan cuma Raka aja. Mengerti? Halo, mengerti tidak? Ngerti, Bu, insya Allah. Mengerti ya. Nah, untuk pertanyaannya sebenarnya sama ya. Golongan darah apa? Nah, ini tergantung menggumpal apa tidaknya, kalian buat sendiri dijawab. Nah, ini juga ini tinggal jawab dari sama seperti kesimpulan ya. Hampir sama. Nah, untuk refleksi ini selama kalian melakukan kegiatan di atas, maksudnya praktikum. Nah, ini yang kalian sudah pahami apa ditulis, yang belum dipahami apa, kemudian kalian merasakan apa ketika sudah melakukan kegiatan ini gitu. Ngerti ya? Jadi yang belum dipahami apa, yang sudah dipahami apa, kemudian bagaimana cara kalian bisa memahami yang belum dipahami, dan apa yang kalian rasakan ketika sudah melakukan kegiatan praktikum itu ya, untuk refleksi. Kemudian ini untuk komentar setelah ini kayaknya pasti tampilannya jadi beda. Ibu liatin yang ini aja, yang file aslinya. Nah, ini yang aslinya seperti ini. Nggak tahu kenapa ketika dilampirkan jadi berantakan di Google Classroom-nya. Padahal aslinya rapi tuh. Ya. Tuh rapi kan. Nah, tuh ada tabelnya untuk yang file Ibu yang asli. Nggak tahu kenapa tuh di GC malah jadi berantakan. Kayak gini nih, ya. Ini refleksi. Nah, ini pemberian tugas, nanti Ibu nilai, jumlah nilainya berapa, terus Ibu tanda tanganin. Untuk feedback itu nanti hasil dari pembahasan, praktikum, dan sebagainya, nanti Ibu akan kasih feedback untuk belajar selanjutnya, gitu. Ya. Nah, ini Ibu sudah mempersiapkan ruangan-ruangan untuk diskusi kalian masing-masing, ya. Nanti silahkan kalian bergabung di breakout room masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 silahkan di breakout room 1, kelompok 2 di breakout room 2, dan seterusnya. Nah, nanti kalian silahkan berdiskusi hasil uji golongan darah bersama kelompoknya. Ya, kalau udah selesai, silahkan nanti hasilnya di-upload. Oke ya, silakan bergabung di breakout room masing-masing kelompok. Jangan ada yang salah ruangan. Diklik aja caranya ya. Caranya diklik icon Google Meet, kemudian nanti akan muncul link. Silakan klik aja, nanti kalian bisa bergabung di situ.
Kelihatan gue yang tes golongan darah. Ngumpul. Ya. Aduh. Diskusi biar Berarti kalau misalnya cepat selesai. Mungkin kita langsung bisa saja langsung masuk ke Jadi Ayo ini masih ke, ibu rekod ke tujuan jalan. pembelajarannya, Diskusi. jadi kegiatan tes golongan darah. Kajian pertama dulu kan ya. Jadi kita mau nanya Bentar, gua tahu. nih. Mas Raka apa golongan darah? Binyam dulu aplikasinya. antianya Plus. Kita dari aplikasi dulu kan. Iyalah. Kan itu yang mau kita diskusi. Kita tiga hoki aja lah. Fokus. gimana nih gimana? Absen. Bukannya A plus. Golongan darah, Nak. Gimana di kalau di A menggumpal. Iya. Kalau di Golongan darah hasil produksi. gue pengen Si pendonor 1 golongan darah apa ya? Oke, mungkin Bentar, Ci, lagi alat bahan. hasil Matiin dulu ya. Ini karena ibu gabung ke semua breakout room. Apa aja, Ini ibu matiin dulu ya kalian. Kan Anti A dengan menggumpal, anti D-nya tidak menggumpal. Woi, halo. Jadi, kalau misalkan anti B-nya nggak menggumpal, berarti dia ini kan Dong tadi gue ngomong. punyanya aglutinogen A kan, berarti dia kan. udah lu Ini Google Meet satunya. Berarti ini bisa darahnya nih amin nggak sih? Soalnya dia ada Iya, amin. B-nya kita itu beres. nggak menggumpal. Kalau dari Kalau kita siapa ya sih? Minus. Gue aja lupa. Emang kita Jadi kita simpulin sekelompok. Oh iya nih. Sama Babang. darah pasien Babang sama minus. Lanjut. Sama Babang ya. Egan kan. Pasien 2. Entah kemana mereka. Oh iya. Biar Sama Igan ya? iya. Sama Igan ya? Lu udah break, udah praktikumnya. Gua udah selesai. Tinggal lu tanya-tanya aja diskusi. Lu kan udah ngerjain nih, Pal. Iya. Udah dapet nih. Ini loh, ada namanya pepatah. yang udah dapat ngomong kan. Sharing. Dik lu yang di utama matiin aja kan. Gue yang nggak menggumpal Apa tuh Rak? cuma yang D. Kenapa? Apaan tuh artinya? Dik lu yang di utama Yang nggak menggumpal. Oh. Keluarnya. Iya, pasien 2 yang nggak mengumpal cuma yang D. Anti D. Nanti dia siangan gue itu. Buat limit aja, Bu. Ini keluarin aja, Bray. Bray. Ah. Hah? Berarti dia ini Aplikasinya apa, Bray? Berarti benar. A bisa jadi Virtual lab golongan darah kalau nggak salah. AB minus. AB minus. Iya. Soalnya dia berarti dia punya aglutinogen A, punya aglutinogen B berarti kan. Iya. AB minus. Berarti AB juga AB min. Heeh. Oke. Lanjut. Pendonor 1. Pendonor 1. Virtual lab golongan darah. Iya, virtual lab golongan darah. Nih yang ini nih. Oh iya. Ya, yang berapa MB? Yang 39. Philip. Developernya belajarku bukan? Iya, developer belajarku. Oke. Gue udah nih. Apa yang menggumpal? Nggak ada. Terus ini Egan sama Nggak yang ada, lain berarti gimana? dia ini nggak punya aglutinogen Mereka A tadi maupun B. join di sebelah nggak Iya, sih? semuanya nggak ada. Yang mana? D-nya Yang utama berarti- apa? Iya, yang utama. Yang Oh, utama. Enggak. Kagak kan? O minus nih berarti. Omin berarti Omin. Kita udah. Omin. Ini si Babang tadi sempat join dah. Berarti pendonor Babang ada di 1 kelas sih. terakhir. Pendonor 2. 1. Untuk breakout room insya Allah udah cukup. Satu lagi Udah ya. Silakan ke ruang utama lagi.
Yang Yan. bareng-bareng itu Yan. tadi. Udah yuk, kita beri salam. Yang di tadi yang utama. Yang nggak menggumpal yang A doang ya? Yang A doang, anti A berarti dia iya benar agglutinagennya B. Iya. Gabung ke ruang utama. Silakan gabung ke Ini lift aja nih. ruang utama ya, yang bukan B breakout. plus Enak, Ini lift aja apa gimana? bisa lift kan? lanjut biar bisa. Silakan kembali ke ruang utama. Silakan kembali ke ruang utama. Siapa yang ingin berpresentasi untuk hasil golongan darah ini? Oke, silakan. Brian, Bu. Oke, silakan Brian. Melakukan presentasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya. Dan di sini kita bisa lihat bukti saya telah melakukan praktikum virtual. Dan ini adalah hasil percobaan saya. Untuk pasien pertama, untuk jenis serum A, dia menggumpal. Untuk serum anti B tidak menggumpal. Serum anti B menggumpal karena pada serum anti A menggumpal. Kemudian untuk serum anti D tidak menggumpal. Sehingga golongan darah yang dihasilkan adalah A dengan resus RH-. Kemudian untuk pasien kedua ini untuk serum anti A dia menggumpal. Untuk jenis serum yang anti B dia juga menggumpal. Dan di serum anti AB dia juga menggumpal, sedangkan di serum anti D dia tidak menggumpal. Maka golongan darah yang didapatkan adalah AB dengan resus RH-. Kemudian untuk donor pertama. Darahnya untuk serum anti A itu tidak menggumpal, dan serum anti B juga tidak menggumpal, serum anti AB juga tidak menggumpal, dan serum anti D tidak menggumpal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa golongan darah donor 1 adalah O dengan resus RH-. Kemudian untuk donor kedua, pada serum anti A dia tidak menggumpal. Untuk serum anti B dia menggumpal. Untuk serum anti AB dia menggumpal, dan untuk serum anti D dia menggumpal. Maka golongan darah yang dihasilkan adalah B dengan resus RH+. Kemudian untuk pembahasan. Penggolongan darah ini sangat penting agar kita bisa mengetahui golongan darah kita, sehingga kita bisa mendonorkan darah kepada resipien yang tepat, dan kita bisa mendapatkan donor yang tepat pula, sehingga tidak akan terjadi penggumpalan darah. Oke, sekian tadi adalah presentasi dari saya. Mungkin yang lain ada pertanyaan, dipersilakan. Alvis, Bray. Alvis. Ada. Oke, silakan Alvis. Jadi kalau buat pendonor 1 tadi bisa transfusi darah ke siapa aja? Oke, untuk donor pertama dengan golongan darah O dengan resus min, dia bisa mendonorkan atau mentransfusikan darahnya ke semua jenis golongan darah. Karena perlu diingat bahwa O adalah pendonor universal. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Oke. Sip. Oke, terima kasih. Masih, Bray. Sama-sama. Ada yang lain yang ingin bertanya? Bersilakan. Gue Bre, Fauzan. Oke, silakan Fauzan. Ini kan tadi pendonor 1 itu golongan darahnya O min. Pasien 1 sama pasien 2 itu resusnya juga min. Ya. Iya kan? Ya. Nah, kalau misalkan pendonor 1 ini O plus, resusnya plus, bisa nggak dia mendonorkan darahnya ke pasien 1 sama pasien 2? Apakah resus ini berpengaruh? Oke. Yang pertama, golongan darah O ini kan sebelumnya sudah saya jelaskan adalah pendonor universal.
Tapi dalam melakukan transfusi atau pendonoran, resus sangat berpengaruh. Untuk resus, apabila resusnya plus dengan golongan darah O, maka dia hanya bisa mendonorkan atau mentransfusikan darahnya ke semua golongan darah dengan resus plus. Jadi jika donor 1 golongan darahnya O dengan resus plus, maka tidak bisa mendonorkan darahnya ke pasien 1 dan pasien 2. Itu jawaban dari saya. Kalau misalkan resusnya min juga harus sesama min, nggak bisa ke plus juga. Kalau untuk resus min, dia bisa ke semua golongan darah. Oh. Karena dia tidak memiliki anti RHD. Oke. Makasih, Bre. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Kesimpulannya, golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki agglutinogen atau antigen untuk digumbalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah, asalkan volume transfusinya sedikit. Golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki agglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan menggumbalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Oke, untuk sekarang siapa yang ingin melakukan refleksi untuk pembelajaran kali ini? Saya Bu, boleh Bu? Silakan Sendri. Ya, Tadi kan kita udah belajar ya, kayak golongan darah yang A bisa ke apa, B bisa ke apa. Ya alhamdulillah sih, jadi kayak kita tuh punya gambaran aja gitu, gambaran nanti kalau misalnya tes golongan darah, terus mau transfusi darah, jadi bisa kemana aja gitu, jadi bisa tahu gitu kita, alhamdulillah gitu Bu. Gitu sih Bu, kalau dari saya Bu. Insya Allah. ya, baiklah. Terima kasih Sendri. Ada yang lain yang ingin memberikan refleksi dari pembelajaran kali ini? Ada Bu. Mungkin tapi kurang lebih sama kayak yang tadi Sendri bilang itu Bu. Ya, silakan, nggak apa-apa Raka. Ya kita jadi bisa tahu tentang dari golongan ini bisa kemana, bisa donor kemana. Terus tapi emang lebih enak ini Bu apa? Percobaannya langsung gitu Bu. Kayak tatap muka gitu. Ya, mungkin nanti setelah pandemi berakhir ya, semoga segera berakhir. Nah, kita bisa melakukan praktikum yang sesungguhnya. Amin. Kita doakan saja semua segera berakhir. Terima kasih Raka atas refleksinya. Sama-sama Bu. Nah, itu tadi hasil praktikum virtual kita untuk hari ini. Ya, kita bisa mengetahui bagaimana cara uji golongan darah, bisa mengetahui baik itu golongan darah AB0 atau ABO dan juga resus. Dan kita dengan mengetahui golongan darah, maka kita bisa melakukan transfusi darah dengan benar sehingga bisa membantu menyelamatkan nyawa seseorang, ya. Nah, jangan lupa untuk hasil laporannya diupload di Google Classroom, ya. Nah, setelah ini silakan melakukan post test, ada 10 soal di situ dengan waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dengan baik ya dan teliti, karena uji golongan darah kalau nggak teliti nanti salah jawab. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih sudah mengerjakan post testnya. Hasilnya lumayan memuaskan. Untuk yang hasilnya kurang memuaskan bisa berlatih lagi untuk mengerjakan soal-soal terutama tentang golongan darah dan juga transfusi darah. Untuk materi berikutnya, kalian bisa belajar dulu materi tentang alat-alat peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah dan juga kapiler-kapilernya. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih baik kita berdoa ya dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, menutup pelajaran kali ini kita tutup dengan doa agar lebih barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fauzan yang sudah memimpin doa. Semoga tetap semangat ya, walaupun sudah selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk hari ini.
Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.